tentang surat pemberitahuan, ya, surat pemberitahuan. Nanti secara teknis seperti minggu lalu ya, silahkan nanti presentasi kemudian dibuka tanya jawab. Catatan yang pertama adalah nanti sebisa mungkin untuk sesi tanya jawabnya dibuka lebih dari satu kali gitu ya. Kalau minggu lalu kan hanya satu kali. Jadi dengan catatan itu ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan nanti silahkan langsung ditutup. Kemudian yang kedua adalah saya mohon izin nanti kelas kita bisa selesai lebih cepat ya. Kemarin saya sempat share jadwal saya ke Naswa. Jam 11 saya ada kegiatan persiapan UTBK, SNBT, SNBP, apa Mas? Jam 11 SNBP, Iya. SNBP UTBK Nasional, SNBP UTBK Nasional. Jadi saya nanti ngecek persiapan di UNJ gitu. Karena juga sebagai salah satu tuan rumah untuk kegiatan tersebut. Jadi saya mau izin jam 11 nanti live terlebih dahulu. Kemudian ya saya juga izin terlambat karena tadi saya buka rapat terlebih dahulu. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya silahkan untuk kelompok mempresentasikan materinya berkaitan dengan surat pemberitahuan. Mungkin nanti tambahan-tambahan dari saya jika masih ada waktu akan saya berikan tambahan. Atau sedikit informasi saja ya terkait dengan tugas minggu lalu. Saya belum sempat cek ya, tapi nanti ketika ada waktu akan saya cek. Mungkin nanti setelah Lebaran saja, tolong nanti saya diskusi dengan PC ya tentunya. Setelah Lebaran nanti tolong untuk buku folionya itu ditaruh di meja saya. Jadi saya ada kesempatan untuk mereview tugas teman-teman. Sehingga nanti sebelum UTS nanti kan teman-teman ganti ya dengan Bu Ida atau dengan Pak Ferry, saya lupa untuk kelas ini. Jadi nanti sebelum UTS saya bisa memberikan sedikit review terkait dengan penugasan teman-teman. Kemudian juga penugasan jangan lupa ya nanti tetap ada penugasan sesuai dengan pembahasan surat hari ini. Sedikit informasi lagi kalau terkait surat pemberitahuan, tentu sekali lagi bahwa setiap jenis surat itu kan kata kunci. Yang penting adalah kata kunci begitu ya. Jadi kalau surat pemberitahuan pasti isinya adalah pemberitahuan atau memberitahukan dan seterusnya. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh kelompok. Kemudian untuk ketika teman-teman misalnya mencari referensi di dalam bahasa Inggris, contoh-contoh berkaitan dengan surat pemberitahuan, eh, istilah-istilah yang digunakan di luar, begitu ya, biasanya dia menggunakan frasa information letter, inform letter, kemudian dia juga bisa notification letter dan seterusnya. Yang pada intinya adalah fungsinya itu untuk memberitahukan something gitu ya, memberitahukan sesuatu keadaan tertentu gitu atau suatu kondisi tertentu. Mungkin itu teman-teman sekilas saja sebagai pembuka. Saya persilakan kelompok untuk mempresentasikan materinya. Kemudian saya izin juga karena saya sedang rapat, saya izin untuk on off cam kamera ya. Jadi kalau saya masuk ke ruang mungkin saya off cam, nanti saya 15 menit kemudian juga on cam lagi. Mungkin itu silakan untuk kelompok memandu diskusi hari ini. Silakan. Gue bilang ya, izin share screen ya Bapak dan teman-teman. Oke, mungkin izin mulai untuk presentasi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Maulana Amirul Adha, SPD MPD, dan Ibu Wida Aristanti, SAP MAP, selaku dosen pada mata kuliah korespondensi 2, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Haurenjani, sebagai moderator kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi dan diskusi pada hari ini. Boleh di next.
ada Nova Sofiati, lalu ada Sifani Ulia. Boleh di next. Nah, kami di sini akan membahas terkait surat pemberitahuan dengan submateri. Yang pertama ada pengertian surat pemberitahuan, lalu yang kedua ada fungsi dan tujuan surat pemberitahuan, yang ketiga ada jenis-jenis surat pemberitahuan, yang keempat ada struktur surat pemberitahuan, dan yang terakhir ada cara menulis surat pemberitahuan yang baik dan benar. Selanjutnya, pengertian surat pemberitahuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, surat pemberitahuan adalah dokumen yang berisi informasi terkait suatu hal yang dituju kepada pihak yang berwenang. Nah, selain itu, surat ini juga berisi pesan yang dikirimkan sebagai respon terhadap suatu peristiwa, terutama yang berkaitan dengan proses perizinan atau pendaftaran dalam suatu sistem tertentu. Fungsi dan tujuan surat pemberitahuan. Nah, fungsi utama surat ini adalah memberikan pemberitahuan mengenai suatu kegiatan, perubahan kebijakan, atau tindakan yang harus dilakukan dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, organisasi, dan perusahaan. Nah, tujuan utama dari surat pemberitahuan ini adalah menyampaikan informasi secara resmi agar penerima dapat memahami isi surat dan mengambil langkah yang diperlukan. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini selanjutnya ada jenis-jenis surat pemberitahuan. Di sini yang pertama ada surat pemberitahuan dari pemerintah, di mana surat pemberitahuan dari pemerintah ini adalah surat yang memang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah. Itu salah satu contohnya di sini ada tentang surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI yang isinya sendiri adalah tentang pemberitahuan terkait adanya kegiatan survei kepuasan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di 34 provinsi. Selanjutnya yang kedua ada surat resmi juga, dan di sini ada surat pemberitahuan perusahaan. Kalau tadi itu dikeluarkan oleh instansi pemerintahan, di sini dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, di sini ada salah satu contohnya adalah surat edaran yang dikeluarkan oleh PT Amarta Karya, di mana di surat ini tuh udah ada perihalnya, jadi sehingga si penerima surat itu bisa memahami tentang apa yang sebenarnya disampaikan dalam surat tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada surat pemberitahuan kegiatan sekolah. Nah, kalau tadi itu dikeluarkan oleh pemerintah sama perusahaan, nah ini dikeluarkan oleh suatu sekolah, di mana di sini ada salah satu contohnya dari sekolah SMA Negeri 1 Jember, di mana suratnya ini tentang pihak sekolah terkait pemberitahuan kegiatan sekolah. Selanjutnya di sini yang keempat ada notification letter. Mungkin tadi sempat disinggung sama Bapaknya terkait notification letter. Sini salah satu contohnya tentang public notice, yaitu surat yang memang berbahasa Inggris yang umumnya lebih singkat. Bahasa yang digunakan itu lebih singkat namun tetap sopan. Digunakan itu untuk berkomunikasi lintas negara, instansi internasional atau antar perusahaan asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada struktur surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan itu memiliki struktur yang pertama itu kop surat. Nah, dalam kop surat pemberitahuan ini harus terdiri dari nama organisasi atau lembaga, alamat, informasi kontak, lambang atau logo. Jadi harus ada kelima jenis ini. Selanjutnya itu tanggal surat. Nah, dalam penulisan tanggal, formatnya itu harus lengkap tanpa singkatan. Selain itu, tanda titik tidak diperlukan setelah tahun. Jadi, tanggal surat ini nggak boleh disingkat. Misalkan di dalam surat itu, tanggal surat itu 19 Februari 2025. Nah, itu tidak boleh disingkat menjadi 19 Feb 2025. Nah, selanjutnya itu nomor surat. Nomor surat ini mencerminkan jenis dan klasifikasi tanpa harus membaca isi dokumen. Jadi nomor surat ini tuh penting untuk mempermudah pengarsipan surat.
karena dari nomor surat ini penerima surat bisa tahu jenis surat itu. Nah, selanjutnya itu ada perihal. Perihal ini fungsinya sebagai petunjuk bagi pembaca mengenai inti atau pokok permasalahan dalam surat. Eh, Contoh perihal itu misalkan pada surat pemberitahuan rapat. Nah, penulisan perihalnya itu perihal titik dua surat pemberitahuan rapat. Selanjutnya itu ada lampiran. Lampiran ini fungsinya sebagai pelengkap dalam sebuah surat. Biasanya ini berupa kwitansi, brosur, atau fotokopi. Nah, misalnya pada surat pemberitahuan kegiatan lomba itu eh, terdapat dua berkas tambahan, yaitu ada brosur dan formulir. Nah, berarti ditulis dalam lampiran suratnya itu lampiran titik dua, dua berkas. Selanjutnya itu ada alamat surat. Alamat surat ini berisi nama penerima atau pihak yang dituju, baik individu maupun organisasi. Alamat surat ini ditujukan kepada siapa surat ini diberikan. Contohnya itu YTH Bapak atau Ibu Direktur. Nah, kalau misalkan udah pakai kepada itu, tidak diperlukan YTH. Selanjutnya itu ada yang ketujuh salam pembuka. Salam pembuka ini bersifat formal, dapat ditulis dengan awalan dengan format, itu menandakan kesopanan komunikasi resmi sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh satu. Ya, mungkin eh, struktur surat yang ke-8 itu ada isi surat. Nah, isi surat ini berisi pokok pembahasan yang ingin disampaikan, terdiri dari paragraf pembuka sebagai pengantar, inti surat yang menjelaskan tujuan utama, serta paragraf penutup yang berisi harapan atau kesimpulan. Yang ke-9 ada salam penutup. Ini berupa ungkapan penutup yang tetap menjaga kesopanan dan surat terlihat formal. Contohnya itu hormat kami, salam hormat, atau dengan hormat. Lalu yang 10 ada nama jabatan. Jadi nama jabatan ini dicantumkan untuk menentukan posisi atau kedudukan pihak yang mengeluarkan surat. Sebagai penerima, memahami otoritas pengirim. Contohnya itu direktur utama atau manajer. Lalu yang ke-10 ada tanda tangan. Tanda tangan ini adalah bukti pengesahan surat yang dilakukan oleh pejabat berwenang sebagai bentuk tanggung jawab atau isi surat tersebut. Boleh di next. Lalu yang ke-12 ada nama yang menandatangani. Nama yang menandatangani ini berisi nama lengkap pejabat atau individu yang bertanggung jawab dan telah menandatangani surat resmi tersebut. Lalu yang ke-13 ada tembusan. Tembusan ini ditambahkan untuk mencantumkan pihak-pihak lain yang perlu mengetahui isi surat meskipun mereka bukan penerima utama. Jadi contoh tembusan ini pihak-pihak yang perlu mengetahui surat ini kayak arsip atau sekretaris. Lalu yang ke-14 ini ada inisial. Jadi inisial ini biasanya berupa kode singkatan dari penyusun surat. Contohnya misalnya Haurenjani itu pakai H atau garis miring Y. Atau juga pakai H titik Y. Boleh di next. Selanjutnya yaitu cara menulis surat pemberitahuan. Jadi dalam menyusun surat pemberitahuan itu ada beberapa cara yang harus diperhatikan, yaitu surat itu disusun dengan format surat yang baik. Jadi format surat ini disusun sesuai struktur surat. Format surat yang sistematis ini dapat membantu penerima memahami isi surat dengan mudah. Nah, jadi surat ini harus disusun sesuai format yang jelas. Format itu yang struktur surat tadi yang sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya itu menggunakan bahasa Indonesia sesuai EYD. Surat pemberitahuan harus dibuat menggunakan kosakata yang baku sesuai EYD dan penggunaan tanda baca yang tepat. Nah, contoh penggunaan bahasa Indonesia sesuai EYD itu misalkan kata di tempat itu penulisannya itu di-nya itu dipisah. Terus tempat, jangan digabung di tempatnya. Terus selanjutnya itu yang sering salah itu diberitahukan. Kata diberitahukan itu di-nya itu digabung, jadi tidak dipisah. Terus penulisan tanggal itu tanggal bukan TGL.
Oke, di sini ada kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah kita presentasikan. Jadi surat pemberitahuan adalah bentuk komunikasi tertulis yang berperan penting dalam administrasi, baik di lembaga pemerintah, masyarakat, maupun pendidikan. Surat ini berfungsi sebagai media komunikasi resmi yang menyampaikan informasi secara jelas, terstruktur, dan terdokumentasi. Lalu yang kedua ada surat pemberitahuan ini mencakup kop surat, tanggal, nomor nomor surat, perihal, lampiran, lamaran, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama jabatan, tanda tangan, nama penanda tangan, tembusan, dan inisial. Penyusunan yang sistematis memudahkan penerima memahami isi surat dan mengambil langkah yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada dalam penulisannya. Dalam penulisannya, penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah EYD sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Pemahaman teknik penulisan yang baik akan meningkatkan efektivitas surat pemberitahuan dalam menyampaikan informasi. Nah, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat atau menyampaikan materi. Oke, mungkin selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang sudah kita presentasikan, boleh raise hand atau bisa juga chat Zoom. Oke, boleh Bunga buat boleh Bunga. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kedengaran nggak sih? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya yang bertanya, kan dalam surat pemberitahuan itu ada informasi yang disampaikan ya, seperti yang tadi dijelaskan juga udah dijelaskan mengenai bagaimana cara menyusun surat pemberitahuan dengan baik. Nah, menurut kalian, selain yang tadi dijelaskan itu, ada nggak hal lain yang perlu diperhatikan agar surat pemberitahuan ini tuh memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada penerima, biar nggak menimbulkan kesalahpahaman informasi. Jadi sih. Oke, Bunga, terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya Alvina boleh. Terima kasih kelompok 2 atas kesempatannya. Ini sih, misalkan kalian berada di posisi manajer HR. Kekecilan ya suara aku. Atau Aman kok, aman tidak. Oke, lanjut ya. Misalkan kalian ini berada di posisi manajer HRD dan harus bikin surat pemberitahuan soal perubahan kebijakan cuti yang bakal kurang menguntungkan buat karyawan-karyawannya. Nah, gimana cara kalian menyampaikannya dengan bahasa yang tetap menghargai tapi jelas dan nggak membuat ambigu? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya dia boleh dia. Oke, tes suara masukan ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kelompok 2. Perkenalkan saya Diapituni Pradi. Izin bertanya. Kan tadi udah dijelaskan ya mengenai surat pemberitahuan ini kan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara resmi kepada pihak tertentu. Tapi ada beberapa dalam kondisi tertentu itu SP sendiri ini harus disampaikan dengan cepat tanpa kehilangan unsur kejelasan dan formalitasnya. Nah, misalnya dalam situasi darurat gitu kan ya. Nah, dalam situasi seperti itu tuh kan administrator atau manajer ataupun yang berurusan dengan administrasi itu harus mampu menyesuaikan format surat pemberitahuan agar tetap efektif, mudah dipahami, serta dapat segera ditindaklanjuti oleh si penerima kan. Oleh karena itu diperlukannya strategi dalam penyusunan surat yang tidak hanya formal tetapi juga efisien dalam penyampaian pesan. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara menyesuaikan format surat pemberitahuan tersebut agar tetap efisien dalam situasi yang mendesak?
tanpa mengabaikan kaidah resmi dan efektivitas penyampaian informasi kepada pihak penerima. Apakah jelas untuk pertanyaannya? Cukup jelas ya, makasih. Oke, makasih kelompok 2. Nah, mungkin karena udah ada 3 pertanyaan, kami izin diskusi terlebih dahulu. Oke, kami izin menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Bunga. Nah, pertanyaan itu kan tadi bagaimana cara memastikan bahwa surat pemberitahuan ini dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada penerima agar tidak menimbulkan kesalahpahaman informasi. Nah, jadi setelah kami diskusikan, eh, jadi cara memastikan kalau surat pemberitahuan ini dapat memberikan informasi yang jelas kepada penerima, selain dari cara-cara yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kita harus memastikan isi suratnya ini tuh ditulis dengan bahasa yang jelas, terus isinya ini langsung ke poin pentingnya aja. Jadi jangan bertele-tele. Nah, selanjutnya ini, saat menulis surat pemberitahuan pada bagian waktu dan tempat itu harus dijelaskan dengan detail, agar penerima surat ini dapat memahami dengan jelas maksud dari surat tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu mengecek ulang surat sebelum dikirim. Siapa tahu ada yang salah ketik atau typo yang dapat membuat pembaca ini salah paham dalam maksud surat tersebut. Apakah terjawab, Bunga? Sudah terjawab. Terima kasih, Nova. Oke, makasih juga.
Oke, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh Afina. Intinya tadi itu tentang menyampaikan perubahan kebijakan yang kurang menguntungkan. Nah, jadi yang pertama itu yang harus dilakukan adalah dengan memulainya dengan empati. Jadi akuin aja gitu bahwa perubahan ini mungkin emang tidak populer, tapi jelasin bahwa keputusan ini tuh udah diambil berdasarkan pertimbangan yang matang loh gitu. Terus yang kedua itu jelasin aja alasannya secara logis gitu ya. Berikan alasan yang jelas dan juga transparan kenapa pada akhirnya perubahan ini tuh harus dilakukan gitu. Kayak untuk misalnya untuk kepentingan perusahaan atau enggak untuk keseimbangan keuangan gitu. Terus yang ketiga kasih apa ya, sertakan suatu dampak positifnya juga. Nah, misalnya kalau misalnya perubahan ini ada, maka dia akan memberikan manfaat jangka panjang loh buat karyawan ataupun perusahaan tersebut. Terus selanjutnya dengan berikan satu ruang untuk pada akhirnya mereka tuh memberikan masukan untuk kita gitu. Itu tuh bisa melalui email ke HRD-nya langsung atau ke kayak kontak saran gitu. Terus selanjutnya tetap harus menggunakan bahasa yang sopan sama profesional dengan cara menghindari kata-kata yang terkesan memaksa atau tidak menghargai. Contohnya gini suratnya. Judulnya itu pemberitahuan perubahan kebijakan cuti tahunan yang isinya itu kepada seluruh karyawan, seiring dengan perkembangan perusahaan dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan operasional, kami terpaksa melakukan penyesuaian terhadap kebijakan cuti tahunan. Mulai tahun depan, jumlah cuti tahunan akan dikurangi dari 14 hari menjadi 12 hari per tahun. Kami menyadari bahwa perubahan ini mungkin tidak populer, namun keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang untuk memastikan keberlanjutan perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus memberikan lingkungan yang kerja yang mendukung, yang menghargai kontribusi setiap karyawan. Dan jika ada pertanyaan atau masukan, silakan menghubungi Departemen HRD melalui email hrd@perusahaan.com. Terima kasih atas pengertiannya dan kerjasamanya. Kepada Afina, apakah terjawab? Sudah terjawab dengan sangat jelas, Syifa. Terima kasih banyak. Oke, mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Eh, Pertanyaannya itu adalah bagaimana cara menyesuaikan format surat pemberitahuan dalam situasi mendadak tanpa mengabaikan kaidah resmi dan efektivitas penyampaian informasi. Nah, jadi cara cara yang pertama itu gunakan bahasa yang ringkas dan jelas. Jadi pastikan isi surat ini langsung menyampaikan inti pesan-pesan tanpa menggunakan kalimat yang bertele-tele sehingga penerima dapat memahami informasi dengan cepat dan tepat. Lalu yang kedua itu ada susunan informasi secara sistematis. Jadi untuk mempermudah pembaca, gunakan poin-poin atau tabel yang memungkinkan agar detail yang penting itu terlihat. Misalnya kayak waktu, tempat, dan tujuan. Lalu yang ketiga ada gunakan media digital. Jadi kan dalam kondisi mendesak ini kita bisa gunain kayak pengirim surat melalui email atau dalam format digital kayak seperti stempel instansi, tanda tangan, dan lain-lain. Apakah terjawab ya? Sudah terjawab dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin karena ketiga pertanyaan itu udah kami jawab, tapi kelompok kedua pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga diskusi ini bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan ke PJ.
Oke, saya izin masuk ya. Terima kasih Haura dan teman-teman Koba yang presentasi. Oke, terima kasih sekali lagi. Sebentar. Oke, terima kasih Haura dan tadi siapa ya? Dengan Nova kalau nggak salah ya. Dengan Nova atas presentasinya. Pembahasan tentang surat pemberitahuan. Yang pertama tentu saya perlu mengingatkan untuk penugasan ya. Nanti silahkan untuk tugasnya hanya satu jenis surat pemberitahuan saja, tidak perlu semua jenis. Kemudian yang kedua, ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan berkaitan dengan surat pemberitahuan. Yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok, tidak akan saya tambahkan. Untuk materi dari saya sudah saya share ke PC ya, saya nggak akan share ulang. Nah, yang pertama adalah tujuan utama dari surat pemberitahuan itu kan memang kita memberikan suatu informasi kepada instansi ataupun individu ataupun kelompok. Nah, yang pertama adalah yang terkadang mengganggu adalah penggunaan eh, penebalan pada teks atau kata-kata tertentu. Nah, ketika teman-teman misalnya menemukan case yang demikian, atau misalnya membuat surat pemberitahuan dengan menggunakan penebalan pada kata-kata atau teks, mohon nanti ketika menyusun itu digunakan secara selektif begitu, jangan sampai mengganggu. Artinya mengganggu itu kadang-kadang ketika kita misalnya ingin menebalkan teks tersebut, tujuan utamanya kan adalah agar pembaca itu atau penerima informasi tersebut langsung tertuju pada poin tersebut. Tetapi kadang-kadang ketika kita ingin membold teks tersebut malah membuat informasi yang kita share itu menjadi tidak jelas. Jadi mohon nanti ketika misalnya menemukan case yang demikian atau kita ingin membold, menebalkan teks tersebut, mohon lebih selektif lagi. Jadi benar-benar poin utama yang ingin disampaikan pada surat pemberitahuan tersebut yang ditebalkan. Jadi pada dasarnya tidak dilarang penggunaan penebalan teks tersebut, tetapi ya mohon digunakan secara selektif. Nah, kemudian yang kedua adalah yang tadi belum muncul atau belum saya dengar itu perihal ketika misalnya ada case ketika kita sudah mengirimkan atau kita sudah membuat surat pemberitahuan tetapi terjadi ralat informasi. Pasti kita kita sering menemui seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita sudah mengirimkan surat pemberitahuan tetapi karena satu dan lain hal terjadi ralat informasi. Nah, tentunya hal demikian juga perlu diperhatikan. Biasanya, gitu ya, biasanya ketika ada ralat informasi tersebut, ada beberapa poin juga yang perlu dimunculkan. Misalnya pada perihalnya atau halnya itu ditulis misalnya ralat eh, informasi atau ralat pemberitahuan, gitu ya. Kemudian bisa jadi surat di halnya itu surat klarifikasi atas surat pemberitahuan nomor berapa, gitu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ketika terjadi ralat informasi juga bukan tanpa mencantumkan ralat tersebut begitu agar pembaca itu tidak bingung. Kemudian selain di hal itu biasanya di konten suratnya juga diisi suratnya. Misalnya sehubungan dengan surat pemberitahuan nomor ABCDE tentang tanggal berapa, tentang apa, gitu ya. Terdapat kesalahan penulisan waktu kegiatan misalnya. Kemudian berikut adalah informasi gitu ya. Atau misalnya kadang-kadang berdasarkan surat pemberitahuan nomor berapa eh, terjadi ralat tempat kegiatan dan seterusnya yang sebelumnya A gitu ya, sebelumnya A kemudian menjadi B gitu. Jadi selalu eh, artinya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita informasikan begitu. Nah, mungkin singkat saja tambahan dari saya, teman-teman, tadi ada dua hal ya. Sebenarnya ada banyak lagi. Misalnya teman-teman ketika memberikan surat pemberitahuan paling tidak tadi sudah disampaikan oleh kelompok ada narah hubung begitu ya. Kemudian kalau misalnya penggunaan email itu sebisa mungkin menggunakan email resmi, jangan email individu. Nah, hal-hal tersebut harus perhatikan juga, gitu, dipertimbangkan juga untuk menguatkan bahwa pemberi informasi itu dari orang atau pihak yang kredibel.
tentu kembali lagi misalnya ketika kita ingin memberikan penegasan informasi-informasi terbaru, baik itu sifatnya ralat ataupun bukan, hal-hal yang demikian itu perlu di apa namanya diperhatikan. Kemudian tadi juga disinggung oleh kelompok ya terkait dengan eh, surat pemberitahuan kalau di luar itu seperti apa. Nah, kadang-kadang kalau di kita kan kebiasaan di dalam membuat surat itu kan selalu ada eh, nomor ya, nomor surat. Kadang-kadang kalau di luar mereka tidak menggunakan nomor. Kalau di sana kan no ref gitu biasanya. Tidak selalu menggunakan no ref. Jadi biasanya kalau notif letter itu kan sekedar ya kepada siapa, isinya apa dan seterusnya. Tapi poin pentingnya adalah kata kuncinya adalah bahwa mereka memberikan informasi akan keadaan tertentu. Jadi pada dasarnya tidak jauh berbeda secara isi, tetapi mungkin secara format itu ada perbedaan tergantung kepada kebiasaan yang ada di masing-masing negara gitu. Kalau di kita memang kan selalu karena sifat ini sifatnya formal, karena surat itu sifatnya formal, maka selalu dicantumkan nomor surat begitu agar bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu teman-teman tambahan dari saya. Nanti silakan teman-teman waktu yang tersisa itu bisa digunakan sebagai penugasan ya. Silakan nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang tersisa. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman? Untuk minggu depan kita online lagi ya, karena minggu depan itu sudah minggu Lebaran. Jadi saya nggak yakin apakah di kampus atau tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita cukupkan. Sekali lagi saya mohon maaf karena kuliahnya selesai lebih cepat. Walaupun saya nggak tahu Raka itu senang atau enggak ya kalau kuliahnya lebih cepat. Saya yakin dia senang daripada kecewanya. Karena tadi kita mulai tidak dengan berdoa, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok hari ini membawa manfaat untuk teman-teman. Yang berpuasa juga puasanya lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.